Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Kakung. Kali ini Mbah Kakung akan mereview alur cerita film Every Last One of Them, di mana film ini menceritakan kisah tentang seorang bapak mencari anaknya yang telah dibunuh para penjahat. Jangan berlama-lama, langsung saja kita menuju filmnya. Film diawali seorang lelaki yang bernama Jack Hunter yang sedang berjalan ke sebuah bar di kota tersebut. Dia sepertinya sedang mencari seseorang di dalam bar tersebut. Ada salah satu stripper penari wanita yang tertarik pada Jack, tapi Jack tidak terlalu memperdulikannya. Datanglah seorang pemuda yang bernama Bobby yang tidak terima dengan kehadiran pria itu. Bobby sempat mengaku sebagai pengelola tempat tersebut, namun dia tidak terima ketika Jack tak menghiraukannya, dan aksi baku hantam pun tak terelakkan. Dengan mudah Jack melumpuhkan beberapa orang termasuk Bobby. Namun aksi itu tak berlangsung lama ketika datang seorang polisi yang bernama Ben, dan para polisi itu pun mengamankan Jack. Di kantor polisi, Ben yang ternyata bukan seorang polisi lebih mendominasi saat menginterogasi Jack dibanding dengan dua polisi lainnya. Ben juga berkata bahwa dia tidak suka dengan kedatangan orang baru di kotanya. Sementara itu Jack masih bungkam, seolah menyembunyikan sesuatu dan memiliki motif tertentu pada keributan yang terjadi di bar tadi. Namun obrolan itu tak berlangsung lama karena Ben ditelepon anaknya pulang untuk segera menikmati makan bersama. Dia itu pun meninggalkan ruangan tersebut sembari menyuruh dua polisi tersebut untuk terus memaksa Jack buka mulut. Entah kuasa apa yang dimiliki Ben sehingga dua polisi itu begitu menurut pada Ben, hingga mereka berusaha membungkus kepala Jack dengan menggunakan kantong plastik yang membuatnya kesulitan untuk bernapas, hanya demi mendapatkan informasi. Keributan di ruang interogasi telah menarik perhatian polisi lainnya yang bernama Kim, hingga kemudian polisi itu pun marah karena mendapati Jack dalam kondisi disekap. Terlebih, menangani kasus seperti itu merupakan tugasnya dan tidak boleh dilakukan polisi lainnya. Melihat adanya peluang, Jack dengan cepat meraih pistol yang berada di tubuh Kim dan menyandra polisi wanita itu. Uniknya, Jack sempat mengatakan pada Kim bahwa dia tidak akan membunuhnya. Calm down. Here's what's gonna happen. You're gonna walk me out of here. Jack dengan cepat kemudian kabur menggunakan mobil polisi yang terparkir di sana dan meninggalkan Kim begitu saja tanpa melukainya. Di tengah perjalanan, Jack sempat berhenti sejenak untuk mengecek persenjataan yang berada di dalam bagasi mobil tersebut. Jack juga mengangkat telepon radio dari Kim yang memintanya untuk segera mengembalikan mobil tersebut dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun, Jack memberitahu dia akan mencari tahu apa yang terjadi pada putrinya. Kim yang merasa ada kejanggalan di kasus Jack juga sempat menawari bantuan. Namun, Jack lebih memilih untuk mengatasi masalah tersebut sendiri. Di waktu yang sama, Ben yang sudah tiba di rumahnya kini menghampiri Bobby yang merupakan anaknya sendiri. Ben sempat menanyai tentang foto seorang gadis yang sempat didapatinya dari jaket Jack saat menginterogasinya tadi. Namun saat itu Bobby hanya bisa terdiam, entah sedang menyembunyikan sesuatu atau malah kehilangan ingatannya karena terlalu sering mengonsumsi narkoba. Pemuda itu juga tidak mengetahui tentang Jack.
yang baru saja terlibat keributan dengannya di bar tadi. Masih di hari yang sama, Ben dan Maggie kini mendatangi koleganya yang bernama Bert untuk bertemu beberapa investor dan membahas tentang bisnis akuistor terbesar di barat daya. Dalam obrolan singkat itu, para investor terlihat sangat tertarik pada ide bisnis yang dibahas oleh Ben dan Bert. Ben meyakini bahwa saluran air besar di bawah dataran pasir itu akan mendatangkan keuntungan miliaran dolar per harinya. Setelah menemui para investor dan berharap bisnis kali ini tidak boleh gagal, Maggie mengingatkan Ben agar kakaknya segera mendapatkan Jack dan menahannya. Tak lama, Jack muncul di belakang Ben dan meminta untuk bertemu Bobby. Setelah Jack bertanya di mana Bobby kepada Ben, Bobby pun tiba seketika. Jack sangat marah ketika Bobby mengenakan gelang anaknya, dan kemudian Jack bertanya pada Bobby tentang putrinya. Dan Bobby pun memberitahu kalau putrinya tewas karena overdosis ketika berpesta narkoba dengannya. Mendengar hal itu, Jack sangat marah dan langsung menembakkan senapannya ke arah Bobby, dan Bobby pun harus mati muda dengan cara sadis. Dan bersamaan itu, Maggie yang mendengar keributan itu terlihat sudah siap dengan senapannya dan langsung menembak Jack dari balkon rumahnya. Jack pun tertembak dan berusaha lari ke dalam kebun sawit. Dalam pelariannya, Jack sempat dikejar oleh beberapa polisi korup yang ternyata selama ini telah melindungi bisnis Ben. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Namun, Jack beruntung karena masih sempat menembak beberapa kawanan polisi korup yang dipimpin oleh Stone. Sedangkan salah satu polisi yang bernama Bartlett terlihat ketakutan setelah melihat salah satu temannya yang mati tertembak. Polisi itu sempat ditangkap oleh Jack, namun tidak dibunuhnya. Setelah Bartlett mengakui ia hanyalah polisi biasa dan tidak korup seperti lainnya. Jack juga sempat memberitahu kepada Bartlett tentang lokasinya saat ini pada game, seolah berharap polisi wanita itu bisa sedikit membantunya. Jack kemudian beristirahat di sebuah gubuk melewati malamnya dengan mengobati bekas tembakan di bahunya, sembari mengenang kembali mendiang putrinya yang selama ini selalu ditinggalkannya bertugas. Dari sini juga terungkap masa lalu Jack ketika berpamitan dengan Murphy yang merupakan atasannya di kemiliteran. Jack sempat memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia militer karena tidak tega terus-menerus menelantarkan anak dan istrinya demi bertugas. Sementara itu, Bartlett yang baru tiba di kantor polisi langsung memberitahu Kim tentang persembunyiannya Jack. Dan Kim mulai curiga tentang motif keributan yang terjadi di bar. Di hari berikutnya, Murphy yang mengetahui masalah Jack kini mendatangi tempat tinggal Ben, dan Murphy menyarankan agar mau mengungkapkan apa yang terjadi selama ini, serta memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya Jack. Murphy yang memberitahukan bahwa sosok yang dihadapi adalah bukan orang biasa, melainkan mantan bawahannya di dalam pasukan khusus, dan akan terus memburu Ben hingga rasa penasarannya terjawab. Dan Ben pun tidak peduli semua itu, dan Ben pun tidak takut dan akan membunuh Jack dengan tangannya sendiri, walaupun Jack adalah tim pasukan khusus yang sangat mengerikan. Kembali ke Jack, selama semalam terlelap di gubuknya, kini dibangunkan oleh polisi korup yang telah menemukannya.
Jack dihajar habis-habisan oleh orang-orang suruhan Ben. Namun dengan hebatnya, Jack yang masih terluka malah bisa mengembalikan keadaan dan berhasil menembak mati beberapa polisi korup yang ada di sana. Kemudian datang Kim yang sampai di lokasi tersebut setelah mengikuti petunjuk dari Bartlett. Dan Jack pun meminta Kim jangan terlalu lama, dan Jack meminta tolong Kim agar mencari tahu keberadaan putrinya yang hilang. Alhasil Kim memutuskan kembali ke kantornya untuk memeriksa daftar orang hilang baru-baru ini dan mengurungkan niatnya untuk menangkap Jack. Sementara itu, Stone yang sempat tertembak di perutnya kini ditahan Jack dan mulai disertai pertanyaan banyak mengenai Melissa putrinya. Meski menolak untuk tidak memberitahunya, Stone akhirnya buka mulut tentang perbuatannya. Di mana saat itu Stone sempat meniduri Melissa yang sempat overdosis. Namun dia tidak mengaku tidak membunuh gadis itu. Mendengar pengakuan Stone, Jack langsung menusukkan pisaunya tepat ke leher Stone dan membuat polisi korup langsung meregang nyawa di sana. Sementara itu di kantor polisi, Kim mendapati adanya Murphy yang menunggunya di sana. Mereka sempat membicarakan tentang Jack, hingga Murphy menelepon Jack melalui panggilan radio. Jack mengatakan soal rencananya yang akan menghabisi Ben dan ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya Melissa. Mendengar pernyataan Jack, Murphy menyesali setelah apa yang terjadi pada mendiang putrinya. Murphy meminta Kim dan para anggota polisi agar tidak menembak Jack apapun kondisinya. Sementara itu, di tempat lokasi Ben telah dijaga ketat oleh para polisi yang bersiap menanti kedatangan Jack. Benar saja, kontak senjata tak terhindarkan dan Jack nampak sangat kesulitan untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Terlebih dengan lampu sorot yang membuatnya mudah terlihat oleh para polisi yang bersenjata lengkap. Alhasil, Jack mendapatkan sejumlah luka tembakan di tubuhnya. Sementara itu, Murphy yang memantau di kantor polisi merasa tidak terima karena para polisi menembaki Jack. Menyadari para polisi yang menjaga rumah Ben adalah polisi korup yang jelas-jelas akan berpihak pada Ben. Dan Murphy pun memutuskan untuk segera pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Kim dan Bartlett. Dalam perjalanan mereka, Murphy tiba-tiba meminta Kim untuk menghentikan mobilnya. Dan ternyata saat itu juga datang Jack yang penuh dengan luka yang berada tepat di depan mobil mereka. Jack pun masuk dan nampak disambut hangat oleh Murphy yang menganggap Jack seperti keluarganya sendiri. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Ben. Di sisi lain, Ben yang sempat menghilangkan penatnya di tepian danau dekat kebunnya kini kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat Maggie yang sedang disandra oleh Jack. Padahal rumahnya jelas-jelas sudah ketat dijaga oleh anak buahnya. Dalam pertemuan itu, Jack mengancam Ben untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada mendiang putrinya. Dan sialnya, Ben tidak mengakui perbuatannya. Bahkan dia berdalih bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang Melissa putrinya Jack. Hingga kemudian Jack pun mematahkan jari-jari tangan Maggie, yang akhirnya membuat Ben memberitahukan semua fakta yang sebenarnya. Ungkap bahwa saat itu Melissa memang belum mati.
Bahkan gadis itu mulai tersadar dari overdosis yang sempat dialaminya. Namun, kepanikan yang terjadi saat itu telah membuat Ben memutuskan untuk membunuh gadis itu dengan menenggelamkannya di danau dan menghanyutkan jasadnya. Mendengar pengakuan tersebut, Jack sangat marah dan ingin menembak Ben saat itu juga. Namun, untungnya Murphy dan Kim yang ternyata telah mendengar percakapan tersebut melalui telepon radio kini mendatangi TKP bersama rombongan lainnya. Di bawah kepungan polisi, Jack sempat membawa Ben dan Maggie keluar dari rumah. Seraya berontak ingin sekali menghabisi nyawa dua orang itu di depan semuanya. Pria tua itu segera menyuruh semua anggota polisi untuk segera menangkap Ben dan Maggie. Mereka sangat kaget dan tidak menyangka karena selama ini mereka tahunya para polisi itu akan menangkap dan menahan Jack yang jelas-jelas telah membunuh Bobby anaknya. Di akhir film ini, Bartlett dan Kim yang sedang membawa Ben dan Maggie dengan mobil polisinya tiba-tiba menghentikan lajunya di tengah jalan, bertepatan dengan datangnya mobil lain yang juga ikut berhenti di depan mobil mereka. Tanpa sepatah kata apapun, Bartlett keluar dari mobil tersebut. Lalu seorang datang mendekati mobil tersebut dan menembakinya dengan sangat brutal. Secara mengejutkan, orang yang mengeksekusi dua penjahat itu adalah Murphy dan film pun bubar. Rasa cinta orang tua terhadap anaknya tidak akan pernah hilang dan akan melakukan apapun untuk anak-anaknya, bahkan itu pun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Terima kasih.